أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الفرقة الثانية dan golongan yang kedua, golongan daripada ulama alim yang disebut ulama tapi tertipu. Alim sudah, ilmu agama sudah, siapa bahasa kitanya, tuan guru sudah, tapi tertipu. Arti tertipu di situ maksud Imam Ghazali maghrur, tertipu karena banyak orang pada sadar bahwa dirinya tuh tertipu. Jadi disebut maghrur. Golongan ulama, golongan tuan guru, golongan orang alim yang tertipu dari Imam Ghazali. Wa firqatun ukhra ahkamul ilma wal amal zahir, ialah golongan yang lain daripada yang di atas. Kan di atas ulama juga sudah, tuan guru juga sudah, tapi tertipu. Tertipunya kayak apa? Cuma membanggakan tingginya dan luasnya ilmu, tapi kata apa? Dikiranya sudah dia orang tuan guru, dimuliakan orang, iya sudah. Dikiranya apabila sudah orang itu mau belajar lawan inya, iya sudah yang dicapainya itu. Sekalipun inya pada mengamalkan ilmunya, hebat sudah dirinya, itu tertipu orangnya. Ada yang ini firqatun ukhra. Ini golongan yang lain pulang dari Imam Ghazali. Masalahnya lain pulang. Makanya apa? Yang kedua ini ahkamul ilma, mereka memperkuat akan ilmu. Memperkuat akan ilmu, menyempurnakan akan ilmu. Oh, mengarang ilmu alat pada bahwa dilawan. Ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu lughah, ilmu mantik, ilmu balaghah, maka dapat dilawan lagi. Lengkap sama sekali. Usul fikih, usul hadis, lengkap. Disempurnakan benar, diperkuat benar ilmu. Baguslah ini, bagus. Emang disuruh kita ilmu itu kuat-kuat, ilmu itu bujur-bujur, nah. Kayak apa supaya kita ini pekerjaan itu jangan salah, perkuat, mempelajari ilmu nahu supaya barisnya itu jangan salah. Baris akhir itu jangan salah di apa? Ilmu nahu diperkuat supaya kalimat itu membacanya bujur. Pada salah, kuati ilmu sharaf, tahu asal kalimat ini apa. Jadi ternyata dapat di dalam kitab kah, di dalam buku kah, tulisan. Nah kita melihat nang ini asalnya nang apa? Kadada nih asalnya lain, berarti itu salah cetak. Apalagi membayar kedengaran aja, melihat kitabnya itu sudah mendengaran orang ahli di dalam ilmu sharaf, tahu ini salah cetak, ini latihan huruf, ini kurang hurufnya, tahu, disuruh gitu. Ya enak ya malam tadi ada bertakun dan enak
kayak juga orang banyak bagi subuh ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ada di situ naqdadu la ilaha illa anta nyaman benar meknya nyari la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum jadi ada begitu ada nang bujur orang sikit aku di sini sudah puluhan tahun di sini benar ini itulah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berhitung bujur-bujur, nanti berhitung bujur-bujur amalan itu yang berusaha kumpul bahari amalan anak laksana anak kunci itu jadi munnya kurang atau labihan sapanggel aja ringgitnya itu ada mau terbuka uang tuh ada mau terbuka kurang kan pada 40 atau labihan pada 40 ibarat anak kunci tadi berarti lain anak kuncinya yang ada mau melatih. Nah, jadi awalnya ya hayyu ya qayyum, ujungnya la ilaha illa anta 40 tuh. Apa bedanya menghijabkan saja ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta berbeda sudah. Tapi kahijabkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Nah, sepanggalnya latihannya. Kan mau melatih juga. Coba itu lalu dibaca pula ada sebagian di masjid-masjid di langgar-langgar itu dibaca apa ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya. Nang banyak itu nang membaca ya hayyu ya qayyum ahyil qulub patah. Pepatah ini isuk ulah mentah lala. Patah orangnya bang kita hilalai. Nah, ada juga kisah model yang memaham tapi luput juga ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya ada juga gitu orang ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya ya hayyu ya qayyum. Ahyil qulub tahya ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Menurut ijazahnya itu dibaca 18 kali. Dibaca 18 kali. Kita hidup di padang orang yang kaya apa aja. Bila orang mengamalkan itu tadi, maka hati kita dipelihara oleh Allah kada mau mati. Di padang orang yang lupa lawan Allah, hati kita kada mau lupa, kada mau larut. Tapi bujur katanya pertama tadi 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Yang kedua ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Kayak apa aja di lingkungan kayak apa aja ada mau tak umpat orang ada mau ayo ada kawan kita gabung lawan bubuhan main game aja ada mau tak umpat kita ada umpat lawan nang bubuhan nang aja ini ada mau tak umpat malamnya itu sebelum subuh 18 kali. Tapi bujur lejannya jangan pepatah, jangan ngalih bujur akan mau urut nak bubutnya ngalih ini pepatah apa kenapa tahu kita kenapa itu salah kalimatnya karena mau dipas-pasakan
Selain itu, kita menerimanya dari seorang guru. Artinya dari ijazah. Nah, tahu kita kalimat-kalimat menghubur pun salah. Misalnya orang melonjak, orang dilanggar di masjid, itu subuh kok kebanyakannya. Kenapa? Mau gaya membukannya, nantak azan, sholat, bujur aja bila sholat, bujur aja sudah. Nah, pada bujur itu sulah nih, mulut nih, sholat, bujur aja itu. Nah, banyak tak salah itu, sholat ya muslimin, ya muslimat. Nah, ini rukunnya. Ada bangun rukun haram itu ada, cuma ketahuan orang ada belajar ilmu nahu. Mau orang belajar ilmu nahu, lamunnya paham, kalau pakai huruf ya di dalam ilmu nahu itu ngarannya bab munada. Bab munada itu di dalam ilmu nahu ada 4 macam. Pertama, munada mufradul alam, artinya yang dipanggil itu nama perorangan, nama individu, nama pribadi. Ya Muhammadu, bilanya mengiau ngaran Muhammad, ya Muhammadu barisnya. Yang kedua, munada mudhaf, artinya kalimatnya itu dua bersandar. Nah, kayak apa contohnya? Seperti kalimat Rasulullah, ketika dibuat dia, ya Rasulullah, barisnya ke atas. Bilanya membaca ya Rasulullah, kata ulang ada sekolah berarti. Katanya sini itu tamat sekolah anu aja. Waktu bab itu berarti sini paling benar-benar kabulin waktu itu. Nah, dia kada paham atau kada sekolah. Itu orang baca bilanya kata dia Rasulullah, bilanya ya Rasulullah. Nah, yang ketiga namanya munada nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Kalimatnya tuh nakirah, bukan ma'rifah. Kalimatnya tapi maksudah. Maksudah tuh diperuntukkan terbatas. Maksud hanya maksudnya ini. Hukumnya apa? Lalu contohnya misalnya ya muslimun, itu nakirah maksudah. Arti nakirah maksudah lamun dipanggil ya muslimun, wahai orang-orang Islam. Nah, kalimatnya ya muslimun berarti hanya untuk orang-orang Islam laki-laki. Ada buat beginian di situ. Nah ini yang boleh dibuati ya muslimat, ya muslimun, ya muslimat. Apabila kalimatnya yang terakhir ya muslimin, ini ngarannya nakirah ghairu maksudah. Artinya kalimatnya nakirah umum ghairu maksudah, tidak ada dibatasi. Pokoknya siapa aja yang termasuk golongan yang ini terbuat, laki-laki kah, bini-bini kah, alim kada alim, kekanakan orang tua terbuat, sugih kaya, apa aja itu. Ya muslimin, nakirah ghairu maksudah, kada terbatas, sabarataan terbuat, dikiau barataan. Nah, bila sudah dikiau terbuat di situ sabarataan, jangan dibuat lagi ya muslimah. Ketahuan orang kada mengerti ngarannya bab munada. Cukup ya muslimin. Habis itu kita barataan. Ghairu maksudah, kada ada yang dimaksud diperuntukkan terkhusus atau kada. Ilmu nahwu itu mengurusnya.
dibujurakan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya. Mu'tiya ada asalnya, ada PL-nya. Nang bujur Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mu'tiya. Mu'tiya bukan mu'tiya. Banyak juga anak kayak ini nih. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, bujur bila Pian sudah menetapkan pemberian Pian, maka siapapun yang hendak menghalangi supaya kada sampai barian Pian tuh mewadahinya, harus bisa dong. Harus bisa. Kayak apa aja bila orang sudah saatnya diberi Tuhan anugerah sedunia akan menghalang-halangi, tetap sampai barian Allah Ta'ala mewadahinya. Orang hendak menjatuhkan namanya, Tuhan hendak memuliakan, tetap pada kawan orang namanya Tuhan kepada kawan. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Lamun pian Tuhan yang kata pun memberi, pian kada hendak memberi anugerah lawan si anu, pian kada memberi, maka orang nang pian kada hendak memberi sekalipun seduniaan hendak menghendaki supaya sampai barian pian itu wadahnya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Pun sudah pian larang, pian sudah tegah, kada sampai wadahnya. Betul, orang memuji-muji pemburuannya, ini tetap orang itu kada dapat jadi mulia juga. Kenapa? Allah kada memuliakan. Kadang sudah supaya dikenal orang menjadi orang yang pemurah, bilanya bersedekah 500 rupiah dan minta umum makan 13 kali di masjid. Tiap Jumat saya 500 ya orang, tapi orang banyaknya rupiah ya. Ribunya ada, baratnya dikit benar, bangsul dari itu. Tanda biar orang paling itu. Nah itu ilmu alam. Bagus saja itu, bagus supaya kita beramal beribadah ketika ada baca-bacaan nang warid dari Rasulullah, kita kenal tuh ini lengkap baca, ini kurang kah, ini latihan kah. Ada juga pulang di mana lawas kadang-kadang, kalau dikirim lawas kadang-kadang terhulu kita kadang-kadang kurang wirid yang terakhir. Jadi lawas kadang-kadang kata baca ini karena kita amalkan wirid dulu sekumpul. Nah kalau dahulu kalau wirid maghrib lawan subuh tuh ujungnya ya latif ya kafi ya kafi apa lanjut dia aja ya P3 ulang ini tadi kan sudah karang di dalam lautan nur ini kalau nurnya hilang maka lanjut kenapa tadi bacanya tadi ya Latif ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Kata sedikit juga orang yang membaca ya Hafizu ya Syafi. Kenalinya apa ya? Sekalianan mendengar nama Allah Syafi.
Bilanya Syafi' nama Rasulullah. Hati-hati. Aku kan nyaring-nyaring ini. Nah, ibu jualan. Kalau dikirim dari nama itu ada itu dong. Nah itu ilmu kita disuruh untuk memperdalam, disuruh untuk memperkuat. Tapi bila inggan sini aja tertipu. Bila inggan ilmu aja ngarannya sampai pada martabat ilmu. Sedangkan tujuan kita la ilaha illallah, la maksuda illallah. Namun sampai pada tujuan yang dimaksud sekalinya hanya ilmu aja, ilmu itu apabilanya masih berandak di wadah makhluk, ngarannya itu adalah baharu sama makhluk juga. Kitanya makhluk, ilmu yang di wadah kita itu makhluk juga. Jadi tak ngajak nang makhluk nang baharu juga di sini rupanya. Nyaman lah tak ngajak nang ngukur tuh nyaman lah. Dikira haruan katanya walu. Ya nang buka tak ngajak. Pokoknya sama nambuk di kampung tadi aja mau ada ya oh ya musim kemarau nambuk di sumur. Lalu dia mengajak. Gue belah mengajak. Tak ngajak bertambah kawan. Iya dia juga nanti tak ngajak bertambah kawan. Maka orang tahanan di atas. Artinya mau ngajak nang bertambah di atas itu bisa tak dua tuh. Kami dari lagi kita menakan lagi kampung balik untuk menangguk bahwa ini yang tadi. Jadi tahu kan lagi seorang menangguk di sumur ketahuan bila musim kemarau. Dikira iya sudah ilmu ini sampai kepada ilmu ahli dalam ilmu iya mana sudah belum ilmu nang di wadah kita asalnya ada. Lalu karena imbah rajin belajar Tuhan anugerahi paham berilmu kisahnya orang itu padahal asalnya kadada lalu ada berarti ada yang memberi berarti bilanya asalnya kadada lalu ada baru ngarannya hawadis ngarannya atau hadithun ngarannya. Bila sesuatu hadithun baru makhluk juga ngarannya. Bila makhluk apa bedanya kalau kita? Ada perbedaan. Nah, moodnya kita dulu makan di situ. Namun orang paham, ada pun berhentinya di makom ilmu ini. Meskipun kedudukan ilmu itu sudah mulia, tapi bisa menipu. Buktinya pada sedikit orang. Bahkan di Martapura Bahari ujar guru sekumpul nih bisa ada yang orang tuh dipasangkan oleh guru sekumpul dipasangkan kompak pangsingin kita mau kumpul di pengajian nih sekalinya banyak hobi aku ditubuh sudah mengaji ilmu yang ada aja yang belum terpakai itu nyautin hebat orang nih. Jadi boleh ngumpul ayo kita ada aku mau kumpul di sini ayo kalinya jangan mandek aja terima kasih lama bagus juga sedikit nyemanya aku gitu sudah mengaji ilmu yang ada ya wadah amalkan lagi berarti ngalih hari ini sudah masa alim banget sudah masa tidak perlu lagi namun orang mengaji itu udah ngumpul aja udah jadi aku ini masih murid pulang banget maksud aku ini gurunya ini aku ini murid karena guru sama mulia perguruan guru
Pak hendak naik jadi murid, jadi guru, sedangkan aku diajari oleh si dia. Jadi sama-sama aku hidup, jadi aku yang murid. Hah? Pak. Berbalikannya pula, almarhum Guru Samad Mulia Mamari Nasidin sekaligus Guru Sidin di dalam ilmu bidang ilmu alat mengakui lawan Mama Sidin Mas ya nyawa tahu lah Zaini itu di sini kemanakan dan Zaini itu di sini kalau punya ilmu zahir pendahulunya tapi nasihai kalau urusan ilmu dalam unda muridnya pepandir kedua lawan Mama Sidin tak berguna anak ayat Guru Samad Mulia sama lawan Syekh Samad Al-Madani di antara guru sini Syekh Athiyatillah di antara guru sini ini seorang wali besar ini di dalam manakib itu disebutkan ketika lagi halus bahasanya nggak sewaktu kecil lagi kekanakan Syekh Samad Al-Madani ini disuruh Mama Sidin makan sekalinya apa setiap kali Syekh Samad Al-Madani ini dilihat segitu makan, tapi makanan yang dimakan Sidin seakan-akan tidak berkurang. Ya Mama Sidinnya ada apa? Naku nih menggairi, ini selain berulang ini kalau ini di sahabat jin, kalau ini ilmu yang salah, itu orang baru orang ini kalau bangga, bila anak lain pada orang tuh bangga. Maka belainnya orang lain dasar lain waktu orang itu kenapa aja itu anak itu rambutnya belang 3 ukur dari hidung pulang sama lagi itu anakku bangga anak 3 rambut belum yang galungan bangga tapi orang ini lah bakar rambut lagi halus dibawa oleh Mama Sidin kepada Syekh Athiyatillah ditakunakan guru ini anak ulun perhatikan guru ini keadaannya ini belain kata orang ulun gair guru ini kalau anak ulun ini bergambiran ginga atau berilmu apa guru ulun kada tahu jadi ulun ketakuan lawan dia kayak tujuan anak ulun takutan dijawab oleh Syekh Athiyatillah ujar Sidin anak ikam itu kada hilang lagi banyak ulama-ulama yang besar-besar wali-wali itu sudah menyatakan anak ikam itu memang orang yang dipilih seorang wali nantinya meskipun umur lagi kapan-kapan namun orang wali sedang mengatakan yang itu wali iya sudah nah mungkin ini kan kebanyakannya kira-kira ya kayak ada tua di pemotongan penyakit itu itu kenapa ya menjadikan kira-kira dengan tua malam tadi kira-kira kami bapak diwadak yang ditanam sidin bikin diwadak itu apa jadi ini kesana wali tadi itu para sidin nampak benar nyata aku menyaksikan bikin diwadak itu dibuat sidin 7 aku membasuhnya 7 sidin membuat beberapa kali gigi kami kalau orang 8 wali sidin itu ya harinya masang tahu tuh kucing kucing daerah di Ponggok ini orang bikin waktu dikira iya pada tahu atau kira-kira tadi ya kira-kira ya makanya sama tadi sama itu
Aja itu membuat di piring pulang kalah terbalik lihat dulu di video ada. Nah, ya tuh. Ilmu adalah ilmu, jangan terhenti kita pada ilmu. Wal amal zahirah, dan mereka para ulama tadi imbahnya berilmu memperkuat pulang, menyempurnakan pulang al amal zahir, amal zahir. Baik badan kanan ngarep berilmu Pak, baik badan kanan nina nggak ada salah lagi ya, hidup kita ini belum ada ya. Nah, apa ya, malam satu aja dia ya berusaha kita dibanyaki pada biasa dalam malam tanggal 1 bulan Rajab kita yaki malam daripada malam yang biasa, karena salah satu malam nang pada doa kecuali di kabulangan malam 1 Rajab, artinya penyakit berdoa. Di antara doa ya salawat. Allahumma, doa sholli ala sayyidina Muhammad. Namun kita bersolawat, kita memanjatkan doa, memohon rahmat untuk nambangaran Muhammad, sedangkan kita berdaan dari nambangaran Muhammad. Munnya dikabulakan, dirahmati Tuhan nambangaran Muhammad, kita nih dari sidik namun kita langsung kepada kita, ya Allah ulun minta ini, ulun ikam siapa ya Tuhan, kok udah pinandu Tuhan tuh sih kok jadi pinandunya siapa yang pinandu sidik Muhammad. Nah itu diantara doa. Anda misalnya sebuah rumah, lalu ada orang yang datang ini membawa parapen itu dibuatinya garuk nang berita harganya belum damar punya sampai bunyi 200 juta harganya, kayak apa bandanya lah, kayak apa bandanya, banda tuh harus melihat lagi, mau mencium, mau perkiraan aja, mau pulang perkiraan dia berhari mencium, nah perancang itu berhari bisa kumpul guru itu ketika pengajian sekali sedikit membuat baru tadi dibuat ini terlalu. Ketika dibuat ini hanya buat ini, kita ini duduk di barisan 6 kali 5. Saat dia membuat muncul kukusnya sudah dimulai sampai ke udah kita di belakang. Nah jadi kamu mengira-ngira bahari ada kawan orang pangkabut singgah ke rumah. Mana ulun kae disuruh Marina ulun mengantarakan garu kawasan urus kumpul Marina ulun ini mau mengepul bertukar garu. Nah sidin memberi geser urus kumpul ulun disuruh sidin makan. Cuma kan melihat harganya berbungkus waktu itu jeruk berapa harganya waktu itu ulun antar nikai 100 salawi juta sekilo zaman itu. Nah datang orang rumah kita ini memasak, rumah kita ini mau ganyir, mau macam-macam. Nah datang orang nih anakah aku lah membawa perapen yang isinya garu. Wah namanya kita. Lalu orang tadi masuk, aku kira kata mau lawan aku nanti di lawang muka sini aja
Ketika waktu masuk ke rumah kita, masuk sedikit pada lawang muka, kukusnya itu terbagi, padahal di lawang muka sana aja sampai ke dapur baru. Ya Allah. Nah, namun Allah merahmati Rasulullah. Kita ini mendudukkan diri kita, kenal benar diri kita nih min nurihi, min nurihi. Min nurihi. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Ammal huda, habis seluruh alam semesta daripada nurnya itu. Nah, tinggal lagi kita merasa diri kita menyapa atau kita ini merasa diri kita ini dianak itu. Nah, malam ini hidup nih, insya Allah hidup. Yang ada pengalaman. Ya Allah, kenapa pengalamannya kan barang harus saja Allah. Punya Tuhan gak jadi maulah malam ini malam. Kata mustahil Allah. Ya harus saja. Bahasa ada mungkin ya ayat tauhid kita jangan pada mungkin bagi Allah. Bila urusan alam yang baru ini serba mungkin, serba mungkin. Nah, imbahnya berilmu yang diperkuatnya lalu beramal. Amalnya amal zahir. Iya, beramal sembahyang, baguslah sembahyang, bagus. Sembahyang dibanyakin sembahyang sunat bagus, amal zahir. Membaca sholawat baguslah, bagus benar. Membaca tasbih baguslah, bagus. Nah, yang bulan Rajab ada kalau tasbih khusus. Tasbih bacaan tasbih khusus, namun tasbih khusus bulan Rajab aja enak. Iya, nambah kahuk. Ya, pokoknya kan apa jadi kahuk? Ini khusus tasbih bulan Rajab. Padahal saya tahu sekali aja memakai. Lain. Hari pertama sampai 10 subhanallah subhanallah subhanallahil hayyul qayyum subhanallah ya subhanallahil hayyul qayyum 11 sampai 20 subhanallahil ahadis somad 21 sampai 30 subhanallahir ra'uf. Nah, dipikirkan itu ada jawaban cepat enak subhanallahir ra'uf marahuk nih. Nah, 100 nih 100 kali subhanallahil hayyul qayyum 100 setiap hari. Nah, mungkin sampai malam siangnya besok ada sampai tengah hari ada sampai sore. Nah, pada sampai pagi besok karena ada sampai di luar itu. Apabila kita sudah bertemu subhanallahil hayyul qayyum subhanallahil hayyul qayyum subhanallahil hayyul qayyum subhanallahil hayyul qayyum. Nah, paginya imbah subuh, imbah asar membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan kehandapan sambil dirasa-rasakan Rabbighfirli, ya Allah ulun nah minta ampuni lawan dia, warhamni minta rahmati minta kasih sayangi ulun lawan dia, wa tub alayya ulun bohonai karena kau bertaubat cuali pian nang menaubatkan ulun. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sambil mengangkat kedua belah tangan. Bacanya di masjid di Langgar misalnya memimpin orang yang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni nyebutnya terus masih itu. Kalau diiringi nyebutnya ini tikungan aja 12. Ada orang bilang enak kan, orang banyak.
Nah, besok kalian nah itu dibaca. Di antaranya lagi mau kau amalkan menambahi baca qul huwallahu ahad sampai kehitung 12 kali setiap hari. Karena ada satu riwayat seorang beginian ini sekalinya ketika si ini meninggal dunia, kubur si ini bercahaya. Lalu ada seorang wali yang penasaran, oh ini kubur siapa beginian? Beginian. Misalnya tukang belain aja Allah, namunnya nang gipe beginian, namanya bulat, lagi yang pinandu. Bercahaya kuburnya ada apa? Lalu orang wali tadi meminta lawan Allah supaya diberitahu. Malamnya bermimpi sih dia. Bermimpi bertemu lawan si babinian tadi masuk ke dalam kubur. Sekalinya babinian yang itu tadi duduk di kursi emas. Ikan maka ikan mati. Dikira orang ulun mati kayak orang banyak. Padahal ulun di dalam alam barzakh ini dihidup makan Tuhan. Makanya jasa ulun tidak hancur. Kenapa? Amalan nikah setiap datang bulan Rajab, setiap harinya ulun mengamalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 12 kali satu makna. Nah, aku harus benar dia menyaur sambil duduk sambil berjalan bareng. Asal jangan sambil makan aja. Campur nasi. Amal zahir itu baguslah, bagus. Tapi masalahnya nang jadi maulah tertipu nih wa tarakul ma'asi Allahirata. Selain mereka itu memperkuat ilmu, menggawi amal-amal zahir, ibadah-ibadah zahir, wa tarakul ma'asi zahirah, mereka meninggalkan maksiat nang zahir. Bila maksiat nang zahir ditinggalkan, berarti ada nang tertinggal masih. Wa ghafalu an qulubihim, lupa mereka daripada keadaan hati mereka. Nah, ini yang tertipu. Masalah hati dilupakan, masalah hati kada diperhatikan, masalah penyakit hati kada dirasa-rasa. Mengaji ilmu zahir, amalnya amal zahir, lalu awak meninggalkan maksiat zahir. Bagus benar bang nih. Potongan di luar wali benar nih. Nustai orang kada bisa. Kada bisa. Menguli orang kada bisa. Mahina orang kada bisa. Penyembahyang, pengajian, puasa, banyak malam. Bagus benar bang ini. Ini kalau nyebut bacaan itu hurufnya udah bisa tersalah, ujur semua. Itu ilmu pak. Wa ghafalu an qulubihim, sekalinya di dalam kebaikan amal ibadat ilmu yang sempurna tadi, mereka merasa bahwa mereka lah yang beribadat. Nah ini karena merasa seorang yang beribadat nang itu lalu muncul lagi rasa kawa, merasa kawa. Nangaran merasa kawa, tak ambil sifat Allah kudrat. Nang kawa itu satu aja, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada nang kawanya kecuali Allah. Karena ilmunya ilmu zahir, ilmu syariat, bahasa kitanya lagi ilmu fikih, bahasa kampungnya lagi ilmu pekeh. Kampung Bali banyak nggak pekeh ya. Nah, belajar apa? Biar nih mata guru belajar pekeh ya. Nah, pekeh. Kalau kita bahas istilah sini sebenarnya.
pikirnya ya pak, wah ini jadi pembicaranya hanya hidup ini kita tapi bahas proses sehariannya pakai itu yang dipelajari. Ada bagusnya itu bagus, itu memang wajib. Cuman ada lagi yang lebih wajib dari itu. Kenapa jadi lebih wajib? Karena dahulu. Nah apa? Ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Supaya kita ini mengenal diri kita ini sifatnya yang mana-mana. Allah Ta'ala yang ujar kita, Tuhan kita sifat yang mana-mana. Bilanya pinando, nang ini sifat kita, nang ini sifat Allah. Kata tak akui. Ini nak bulik nih kan. Bulikannya tak bubar nih kan. Ngaran sudah pinando sandal masing-masing. Mau tampil sandal kawan. Ya kawan, banyak tadi kan sandal jepit. Apa buliknya kalau sandal? Banyak orang India. Hah? Mana Indonesia ini dia aku suruh India juga ada aku tinggal di kamu pernah aku bawa kendaraan dari itu dia baikkan meja. Nah ya nih ini gara-gara kaitan dulu sandal haji ayo India ini tahu lah aku nak ambil berkat sidin ini ngalih nih alasan ambil berkat pulang hajinya mah kena kok ajak tinggal akhirnya. Tapi mengenal makrifat sudah ini sandal seorang, ini sandal orang, ada bisa tampil, ada bisa. Nah ini sifat seorang jahil. Oh sifat ilmu, sifat siapa? Sifat Allah. Berarti sehebat apapun kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu, hafal kitab itu, kitab ini, ilmu itu kada mau berpindah kalau dah kita. Ngaran sifat itu berdiri kepada zat. Bila yang ngarannya ilmu, ilmunya itu ada pada zat siapa? Zat Allah. Kada bisa berandak di wadah zat yang lain. Selama-lamanya itu kan bisa berubah. Ulun misalnya nampak ini Kinandu biar berletaan ujar mulian menyambar ulun urusan murid. Imbah ulun nang ini pak. Tunggu undang ya, mau lah. Mau. Nangaran ulun iya ulun. Ada ulang dia hilang udah ulun. Patuh badan tadi pak. Hilang rumahnya. Ngopi kah lu ya? Bisa aja. Kalau ya boleh kalau hilang. Mau ngopi rokok apa yang 2 jam di rumah hilang terdapat di jalan ulun bersalawat berarti bahkan ada bersalawat di jalan artinya di rumah tempat tapi terdapat di jalan ulun bersalawat Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Pak aja. Mari jangan. Aja ya. Ya. Nah, orang iya sudah nih. Mana dia ya? Nah. Tadi berbulik nak aja ya. Ya orang sedang diurus bahasa lain yang diurus langsung aja. Yang udah angkat nak mantar di pondok. Pondok mana ini? Pondok dari Taufik. Wah ya. Gimana sih kayaknya? Dia dikentangi, makanya dikentangi. Oh kering udah ada. Apa punya? Siapa ya? Urusan murid. Satu lah situnya. Ya Allah dari mana? Kalau nggak bisa kalau jadi CEO atau tahu sama terpatuh. Jadi si Muhammad dia. Agar itu Muhammad tertulis. Ya. Bulik keringat.
Karena di masjid itu beberapa tahun terdapat di masjid. Ulun itu juga nih pengupiah. Urusan mulai ya, kita hidup. Hah? Kada mau ubah sedikit. Kada mau ubah sedikit. Kada hidup. Artinya apa? Kada kau tak ubah tuh artinya kada kau tak ubah dahulu. Kita lagi belum menuntut ilmu, kada paham sama ilmu tuh. Sekali menuntut ilmu, lalu banyak paham ilmu, lalu dia merasa saurak berilmu, itu kan aku ubah caranya. Karena kalau diuji Tuhan, nah diandaki Tuhan seorang ini ilmu itu ini harus sekalinya mengakui seorang nang berilmu. Itu diuji Tuhan caranya kada tahan. Namun orang nang tahan, kayak apa jadi ulah Tuhan potongan, kayak apa jadi ubah Tuhan nang kayak ini gaya, nang ngaran sekali jahil. Makhluk jahlun jahil kada bisa ada ilmu. Padahal orang tuan guru, padahal orang syekh, padahal orang wali, padahal orang macam-macam. Namun di Jawa itu apa orang kiai, apalagi yang padangnya itu ada lagi lah. Gus, ada lagi. Abuya, ya Allah. Padahal orang apa aja ada terpengaruh kita lain, aku lain. Itu pun orang sudah jujur ke tauhid. Kadang-kadang asalnya tiga orang amang aku aja mau datang haji manggil kada heran itu mamang kada heran itu orang menggawil orang mengira sih pegang makanya jangan kena mama nena apa nih Pak Haji kan iya itu nah iya itu aku jadi itu gampang jadi tahu kita itulah itu masak aja seperti datang mengira aku lah jadi pada bapak lah jadi aku Haji iya aku Pak Haji rupanya ada Pak Hajinya aja rupanya ada terpengaruh sama aja nang bersifat kudrat itu Allah selama-lamanya nang ngaran kita ini Allah bersifat dhaif bersifat ajizun kitanya nang sekali kita ini lemah kada terisi kekuatan la haula wala quwata kada terisi walaupun diuji Tuhan kitanya kawat sembahyang kuat membaca salawat 1000 kuat baca Quran sejuz sekali duduk kuat kekuatan siapa itu lain kekuatan kita kekuatan Allah tapi karena mereka itu ilmu zahir yang diperkuat amal zahir maksiat zahir yang ditinggalkan wa ghafalu an qulubihim lupa orang nang ini tadi lawan masalah hatinya maka hati nang dipandang Tuhan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yang dipandang Tuhan maksud dipandang Tuhan itu menjadi perhatian Tuhan. Maksud jadi perhatian Tuhan itu nang menjadikan kita ini berharga di hadapan Allah. Hadapan hati. Biarnya di luar ini tadi bermandikan taat ibadat dan kemuliaan, tapi hati kotor. Tuhan kada memandang. Maksud Tuhan kada memandang ada derajat di sisi Allah. Ada derajat di sisi Allah. Tapi jangan salah paham. Ini kan kita bicara masalah hati supaya jangan tertipu. Jangan salah paham. Ngomong itu ya aku ini jarang. Punya hendak sadarnya sembahyang saja gimana aku. Hati kita bersih lagi aku. Jadi makanya aku udah sembahyang dulu. Karena dipandang Tuhan tuh hati. Jadi pun aku ria, percuma aja aku sembahyang, semakin aku sembahyang dia semakin dimurka Allah, makanya aku datang.
ini luput benar, luput lawan napas-napasnya. Lalu ujar orang bahari lawan penguluan guru kayak apa maka kayak kami ini nah kayak kami ini nah jurang hingga ada riak hingga ketujuh dilihat orang kayak apa nih beramal nih jadiin paksa ini paksa jadikan itu kebiasaan. Inya bila orang sudah jadi kebiasaan kata lagi riak kata lagi riak karena sudah terbiasa. Inya yang pertama, yang kedua belum terbiasa, yang itu yang lagi yang beda pokoyo, pun sudah biasa. Ada apa lagi ya? Hilang ria itu. Nah jadi biasa alam ya sih. Jadi apa itu terbiasa hilang saja sih. Kan ingat lagi kita. Bahkan lawan amalnya jadi kita kan ingat lagi. Kayak itu. Kata ampe. Mungkin anak kami mau masih gitu ikan ikan cuma macam seorang ria-ria dia apa ada ngomong benar pahalanya apa pada saja makanya aku saya mau nyumbang masih gitu ya buat itu padahal ini ada orang nafsu lawan bisikan ada baik itu dilawan apalagi urusan nyumbang masjid nyumbang pesantren itu apalagi jangan sampai kita dibisiki oleh syaitan. Jangan sampai kita ini ditipu oleh nafsu kita sehingga kita orang membaiki masjid, orang membaiki pesantren, membaiki langgar, tempat-tempat ibadah kita pada tempat rugi banget. Falam yakmu minha dan tidaklah mereka itu yamhu minha menghapus daripada hati itu minha qulub hati tadi tidaklah mereka berusaha untuk menghapus dari hati mereka as-sifatil mazmumata. Nah lain tuh makanya mendalam ilmu nahu ngarannya hukumnya nasab. Kenapa jadi barisnya maka belain yang sebuting as-sifati maka nas anu apa ngarannya manfaatnya yang ini tadi marmu maka kenapa? Karena kalimatnya berbeda. As-sifati yang muannas salim nasabnya lawan kasrah. Kalau al-marmu maka itu isimnya isim mufrad nasabnya dengan fathah. Jadi dibaca malam yamhu min as-sifatil mazmumata. Kalau lamun kata ilmu nahu bacanya kalau sifati berarti kan sesudahnya ilmu mati. Nah kalau luput daeng nah itu ilmu tadi. Siapa yang memberitahu tentang itu nang isi ilmu nahu nang sebenarnya itu siapa? Allah. Kita ada diisi gitu. Dan tidaklah mereka berusaha menghapus daripada hati itu as-sifatil mazmumata indallahi segala sifat yang tercela di hadapan Allah. Masa bodoh penting beribadah Tuhannya kita aja yang penting sembahyang masalah urusan anu itu kita ada urusan iya enggak sombong enggak kalau saya tiga duit itu Tuhannya yang penting kita sembahyang ada bisa ada tiga duit ada bisa harus cariakan jalannya kayak apa nih ria kayak apa supaya jangan ria sombong kayak apa supaya jangan sombong nah udah awal ya tadi ibarat sandal namun pinando nangisnya sandal siapa sandalku nih sandal siapa sandal kawan. Nah kalau makanya kita sandal kawan kenapa kita pinando nah ini sandal kawan kita memakai memang kita pinatu dan ini sandal kita hendak supaya jangan hati kada bersih jangan kotor. Nah yang dimaksud kotor sifat-sifat mazmumah sifat-sifat yang dicela di dalam hati supaya kita mau menghindarinya kayak apa pelajari nang mana garang sifat-sifat nang di kada baik di dalam hati itu nang mana. Kal kibri
seperti sifat kibir, bahasa Arab kibir, bahasa kitanya angkuh, sombong, kibir. Itu sifat. Nah, kalau takabur itu perlakuannya, sifat kibir. Ya, maka biasa kita menyebut sifat takabur. Ya, kalau ojo disalahkan, maksudnya iya sifat sombong juga. Nah, kayak apa kita supaya hati jangan sombong? Mengaji ilmunya, pelajari nang sombong yang dimaksud di dalam agama itu nang mana? Namun kita hanya mendengar jangan sombong, tapi nang sombong kita mendahu dikira kita sifat kita yang sudah ada yang ini iya ya sudah ada tahu sampurnya harus menyombongnya. Nah, sombong itu Nabi mengatakan sejarah garis besarnya sombong itu batrul haqqi wa ghamdun nas. Dua macam Nabi mengatakan secara garis besarnya. Yang pertama, yang termasuk orang itu angkuh dan sombong di hati bila tidak ada yang ini berarti sombong kita. Nah apa? Batrul haqqi, kada kawa menerima kebenaran, kada kawa menerima nang bujur. Ini maka kita ini lelaki ya, bini menanggur, mensarik di muha di undung kayak bang cuma di hati. Banyak ya biar tadi. Nah, kalau ingat kan? Di hati, jorok di hati. Munyak yang ini jangan namanya, nah ya tuh, tapi sombong orangnya. Bini bang managur, bini bang managur seorang. Asanya tak mulia seorang pada bini, sehingga pada kawa bini menanggur. Padahal bujur bini, ya bini kedengar dari abahnya. Maunya ikan memang bergerak ya, sudah 4 kali sudah ketemu kedengar. Ada jangan bini mesti bagian pembubian sudah sampai ini ya kesaruan. Nanti wajib sudah wajib nanti wajib. Nanti wajib. Kan bini bujur, karena katakannya loh. Bini ingat mandi basah, bini ingat apa lagi mama kata mandi basah, ya bini itu ingat kamu kan, kan ingat kan biasanya, ingat kan orangnya, nanti, heboh aja yang di masalah apa, padahal sampai diingat, tak bujur bini, mengingat akan kadang orang menerima. Itu bini punya anak begini aja, hai apa aja, nah apakah anaknya, apakah itu apa aja, cari kawan anak padahal anaknya kadang-kadang bujur. Nah apa misalnya ujar anak, hai apa, apakah itu apa, kenapa ya, lanjut balik. Soalnya sehari kawan anak mau padahal nyari sarana ngomong melihat aku kita salah sedikit mungkin aja dibahas padahal cuman mau madahan tadi anak balik jangan yang mau madahan itu Tuhan entah kemana ya toh yang Tuhan nah turun bahaya nah itu aja turun ya sih nyapa sih banyak baju cuma ya udah balik dasar kebalik bahaya kali ini Tuhan menakur ini mau emang sih tadi anak sarik loh anak nah ini sombong banget sombong banget cara kau menerima kebenaran itu contoh di rumah tangga hadir di pengajian
sekalinya kelatukan nggak dahi harus sampai mau kayak dia pengajian yang mau ambilnya mau apa ya guru dia mah untuk aku hari ini ya nah iya makanya kita ini pengajian ini kan ke kitab supaya jangan ada kita tuh hantu-hantu tuh ada hantu singgung menyinggung tuh ada kita sama-sama tuh nah di dalam kitab ini ya balur sampai bab naga ini kisahnya itu jadi disuruh kumpul dari jangan kata kita bila pengajian juga jadi kalau yang orang mau menerima ini aja paling benar ini pengajiannya untuk aku harus ini ya lakukan aku ini pasti lah guru nih ya gimana masih ini mendengar kabar nih ya ini bisa mendengar kabar perlu paham kita ini mau urus diri kita masing-masing ini ada urusan kalau menerima kita berarti ada sombong di hati kita ada sombong di hati kita setiap kebenaran itu datang kita pada mau menerima berlapang dada berarti ada sifat sangat baik penting dulu tahu kita banyak nih contoh-contohnya memang kita pada mau menerima mengunjung lamun orang misalnya memadai kita aku ya menyampaikan haji aku jadi memadai aku asa nyaman aja kamu menerima aja aku haji itu ya Allah kan apa aku ini kan ngarang kita manusia ini kan salah-salah aja rumah haji aku cuma bijaksana itu menabung aku di kios sidin aku di rumah makanan dulu kami hanya dipanggil sidin bahwa aku ini ada salah oh nyaman apa itu kau aku menerima menang ini aja di tengah orang memadai aku kan lupa lo itu bersyukur aku berarti bila orang memadai itu sekalipun di tengah orang banyak tapi bujur kita ada menerima berarti masih ada lihat ini Rasulullah contoh supaya kita tahu mana kencangnya lelaki yang begini itu kira-kira kuatnya tenaga lelaki kalau begini itu kuatnya kuat beginian jauh kuat beginian nama bahasa diri dia pakai siapa awal lelaki awal anak awal beginian anak awal untuknya kuat bahar itu nama masa kira beginian juga nama mengatakan pak beginian juga nama kata siapa pak beginian juga nama mengumbah paguringan pak nama bujuran paguringan beginian juga maluruh lembu pak beginian juga menyingkai jalan menyingkap ya Allah beginian juga ya nah ini kita mangga ini sudah palu ini sudah teler ini sudah kalau ada perhatian kita nih bantu ini tuh kita tidak tahu ada sifat kibir di hati kita angkuh merasa tinggi merasa lebih di atas daripada diri kita pantas laki menggawi itu padahal itu lihat sekali mungkin waktunya ada kesempatannya ada, tenaganya ada, kenapa kita ada bisa membeli? Alasan di hati, gengsi dong, lagu bahasa itu gengsi dong, bahasa saku, aku lagi nggak tahu sendirian nggak, enam kata cuma nyabaki mahampuri ya pak, ya. Menyimpulnya ini padahal begini tuh tenaganya sama laki yang ada tapi nyangkanya tak buat begini kenapa? Gengsi itu bagian daripada sombong Nabi Muhammad coba lihat di dalam apa? Di dalam Maulid Al-Azab ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا
wa li ahlihi dha khidmatin, dan kepada istri Sidin Nabi Muhammad itu dha khidmatin, ketujuh melayani, ketujuh membantu, bukan ketujuh dilayani aja. Bila Sidin waktunya ada, maka Sidin ketujuh membantu bini ketujuh. Apa nang kalau digawi Sidin gawian bini digawi saya. Ada tuh ya, memang lelakian, sifatnya lelakian ini kan gawiannya tak lain, mencari nafkah, usaha. Tapi kadang juga kalau kita ini nunggu umuran salah satu kita nunggu gaya nung sibuk sibuk aja ada orang. Ada juga lah kita nang sekali mahimungi umatnya Nabi Muhammad nang pangaran anak min Tuhan, yaitu alias bini kita. Mahimung bini teman kita imbah makan tuh kita basuhiakan piringnya, kita basuhiakan kan inya kan yang nanti basuhiakan. Ini menurut inya nanti basuhiakan lagi himong. Nah, anu abahnya nanti bawakan piring ini ke pembahasan. Oh, ini yang bocah. Kita bawakan aja jangan bini ulunna, tangan ulun ini sakit nah, samurat. Kalau dia gugur piring kita banyak pulang. Bawa dia tunggu di kita barangnya. Ngomong makan aja nang bini ke dapur. Maka seorang ini makan termasuk repot pada orang. Kenapa? Piring nasi lain, piring iwak lain, piring jangan lain, piring tulangan lain, pulang. Ayo. Sahabatnya tukang jeruk ini, sambal acar lain, cacapan lain. Ayo. Nah, apa gambaran aja jangan lagi gambaran. Apa ya? Mau menjemput nang bini kangkok, kena bayang. Kenapa kangkoknya? Uyahnya aja buat di piringan. Uyah nang bini mau ngurangi basuhan. Bayang itu aja. Ada tahu tangan bini melencat, sudah ada bakal karingan. Itu salah satu sifat sombong. Ini kita anak tahu bagaimana kita putih, kita anak dan gengsinya kita lagi-lagi. Gengsi kita pasti aku lihat kita gengsi ngomong itu gengsi. Gengsi. Ini kadang salah oleh bini itu gengsi dengan kita. Padahal itu salah. Saya mau diingat. Ini mana kacamata mana? Sampai ke sana. Di mana agama kacamata kamu? Mandat aku di sini tadi. Nikah deh, mau juga simpul di sini. Yang nanti ini bagaimana aja, kayaknya pemandir tuh yang ada yang aku di Palu, ketulah, abad jadinya nang kayak ini. Kacamata nang mana, kadang nang dicari. Nang mana lagi, nang sabutik tuh pak. Nang dindah itu iyalah aja. Ya dari kali jadi pada apa? Ini orang ada mau kalah kali banyak ini. Jadi jangan dinimbang laki tulang lawan anak maklum meja anak lahir abaikan itu dulu untuk masuk abri. Nggak ada lulus. Jadi di rumah ini jadi tentara. La ilaha illallah. Wahriya wal hasad wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dengan doa jannah yang kita pun doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan ilmu yang kita pelajari dunia dan akhirat. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa di zahir, dosa di batin, dosa di hati kita, dosa seluruhnya kita perbuat tapi kita ini lupa dan kada sadar bahwa itu adalah dosa. Namun Allah Arhamur Rahimin mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Al-Hadin niyah likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi wa adin Nabi al-Fatihah. Qul billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.